di Teams? Sudah, Pak. Ya, tapi ini saya share untuk filenya. Baik, sudah kelihatan? Ya, sudah. Ini pertemuan keempat ini membahas tentang penentuan titik sampling udara ambien dan emisi. Jadi nanti untuk pengenalan alatnya pas mau ini ya virtual lab ya, sekalian dikenalkan alat-alatnya. Nah sekarang yang mau dibahas dulu sebelum mengenal alat yaitu di mana harus ada pemantauan kualitas udara ambien maupun emisi. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara menghitung konsentrasi udara ambien ya. Ya ada konversinya, kemudian juga ada waktu sampling dan seterusnya. Sebenarnya ada juga untuk menghitung yang emisi, tapi kayaknya waktunya tidak memungkinkan ya, sehingga ini fokusnya di udara ambien dulu. Tapi ini saya mau masukkan juga untuk yang penentuan lokasi di emisi ya. Ya minimal Anda tahu nanti kalau menjadi pegawai di DLH atau di industri gitu. Biasanya kan nyewa pihak ketiga ya untuk melakukan sampling. Anda tahu lokasi-lokasi yang memenuhi syarat berdasar SNI, ya, kemudian juga tahu misalnya prasyarat-prasyaratnya untuk melakukan pengukuran, ya, sehingga nanti tidak ya istilahnya Anda harus tahu lah, takutnya orang dari pihak ketiganya tidak memenuhi syarat ya dalam menentukan titiknya, dan Anda juga tidak tahu, nanti jangan sampai seperti itu. Sudah ada SNI-nya, berarti ini bisa diikuti dalam kaidah-kaidah pengukuran kualitas udara ambien dan emisi ya. Baik, saya masuk ke slide yang kedua. Jadi SNI untuk penemuan titik sampling kualitas udara ambien itu adalah SNI 19719/2005 ya. Dalam penentuan lokasi titik sampling ini ya, jadi maupun partikulat, gas ya, sesuai dengan PP 4199 sekarang sudah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah itu ada parameter-parameter yang bisa diukur. Nah bagaimana cara menentukan titiknya? Nah ini harus mempertimbangkan pertama faktor meteorologi, arah dan kecepatan angin ya. Mengapa faktor meteorologi, arah dan kecepatan angin diperhitungkan? Ya karena kita ingin tahu pengumpulan partikel ataupun polutan gas itu ada di mana. Karena polutan itu biasanya terbawa sama angin gitu ya. Nah ini perlu kita tahu sampai sejauh apa juga terbawanya. Nah ini untuk mengetahui apakah aktivitas yang dilakukan oleh industri misalnya itu mempengaruhi di daerah mana gitu ya. Kemudian seberapa jauh. Nah itu kita perlu tahu data faktor meteorologinya. Dan juga faktor geografi seperti topografi. Kenapa topografi penting? Karena kita mengukur di permukaan tanah. Ya, kalau misalnya ternyata di sebelah industri itu ada pegunungan gitu. Nah di pegunungannya itu bisa jadi akan lebih cepat untuk terpapar polutan. Karena dia lebih tinggi posisinya gitu dibanding kalau misalnya datarannya rendah gitu ya. Nah itu kita perlu tahu lokasinya, dan yang terakhir adalah tata guna lahan. Ya tata guna lahan katanya dengan sumber lain. Jadi jangan sampai kita mengukur ternyata yang kena sumber lain gitu ya. Sumber lain yang mengemisikan juga. Jadi tidak mengukur akibat dari suatu kegiatan yang kita teliti gitu atau kita analisa, tapi malah mengukur akibat dari sumber lain ya karena terlalu berdekatan. Nah ini makanya 3 hal ini penting dalam menentukan titik sampling ya kualitas udara ambien. Nah kriteria-kriteria yang dipakai dalam menentukan lokasi pemantauan kualitas udara ambien ini, pertama adalah area dengan lustasi pencemar tinggi. Jadi kalau kita menganalisa secara spasial, secara keruangan, ternyata di daerah-daerah tersebut
biasanya terjadi polutan tinggi konsentrasinya, maka itu daerah yang prioritas untuk dilakukan pengukuran. Mengapa perlu dilakukan pengukuran? Karena kita ingin tahu dampak yang mungkin timbul karena ada penumpukan polutan tadi itu. Nah, jadi biasanya kadang yang daerah yang konsentrasi tinggi ini lebih banyak ya dipantaunya atau lebih sering dipantaunya dibanding daerah yang relatif tidak tercemar gitu ya. Yang kedua adalah area dengan kepadatan penduduk tinggi, ya yang padat penduduknya. Karena konsentrasi tinggi tapi misalnya daerah hutan begitu ya, itu jelas kurang signifikan dibanding kalau konsentrasi yang sedang tapi daerah penduduk tinggi. Ya. Karena di situ berarti ada banyak orang terpapar selama sekian bulan ya sekian tahun begitu ya. Jadi makanya kalau industri daerah di sebelahnya ada penduduk, area penduduk yang punya kepadatan tinggi, itu jumlah titiknya pasti akan lebih banyak gitu. Karena dia harus memperkirakan dampak dari setiap lokasi penduduk tadi itu. Nah, kemudian daerah C ya, daerah lokasi sekitar penelitian yang diperuntukkan untuk kawasan studi, maka stasiun mengambil contoh uji perlu ditempatkan di sekeliling daerah kawasan. Jadi kalau misalnya kita sudah definisikan gitu ya dari pihak Pemdanya misalnya lokasi kawasan ini harus disampling gitu. Karena apa? Untuk peruntukannya nanti perumahan gitu ya misalnya. Nah, berarti memang daerah situ harus dilakukan pengukuran kualitas udara ambien gitu. Jadi walaupun belum ada orangnya di situ ya, tapi karena peruntukannya ke sana, nah itu sudah masuk kawasan studi yang wajib diukur ya. Kemudian juga untuk proyeksi, nah ini juga nanti salah satunya tadi ya. Jadi kalau proyeksinya banyak, di situ ada kawasan komersial juga, ada kawasan untuk olahraga gitu ya. Maka daerah-daerah yang relatif vulnerable, artinya yang rentan untuk orang terpapar, itu perlu dilakukan titik lokasi pengukuran ya. Sehingga nanti kalau misalnya industrinya benar-benar berdiri, ya ini kasusnya industri ya, mungkin ada yang lain juga, misalnya aktivitas dari pemerintah juga ada ya, misalnya dari BUMD itu yang melakukan kegiatan sehingga ada emisinya, itu juga sama, mereka harus menempatkan lokasi-lokasi pemantauan kualitas udara yang tepat gitu ya, yang mewakili terkait dengan kajian kesehatan. Biasanya kalau dalam studi AMDAL itu namanya ada prastudinya ya. Jadi kita ada runa awal, kemudian nanti ada perkiraan ya, industrinya itu atau kegiatannya itu berada di mana. Nah, kita harus analisa faktor meteorologi, kemudian topografi juga ada tata guna lahan dan dilihat kira-kira daerah mana yang akan memberikan dampak. Nah, kemudian terakhir adalah mewakili seluruh wilayah studi. Ini jelas kalau kita ingin tahu analisa secara keseluruhan. Misalnya namanya kawasan pengembangan wilayah perkotaan, udara perkotaan ya WKUP itu dulu di suatu kota semua harus dianalisa karena kita ingin tahu sebenarnya spatial distribution ya. Jadi distribusi spasial dari polutan itu seperti apa di suatu kawasan itu. Nah, itu kita perlu banyak titik untuk mewakili konsentrasi tadi, atau kita titik-titik dilakukan pengukuran tersebar dan ada uji modeling gitu ya, sehingga sebarannya itu dengan model dan divalidasi dengan pengukuran di lapangan. Nah, itu adalah kriteria yang dipakai dalam menentukan suatu lokasi pemantauan kualitas udara ambien. Selanjutnya slide berapa ini? 4 ya. Nah, ini ada persyaratan pemilihan lokasi. Beberapa petunjuk ini digunakan pertama hindari daerah yang dapat berubah konsentrasi karena ada absorpsi atau adsorpsi. Jadi kalau melakukan pengukuran itu harus terbebas, namanya udara ambien ya. Jangan sampai udara yang kita tangkap itu sebenarnya sudah tersaring di mana di sekitar kita gitu. Karena ada pohonnya, ada gedungnya, atau ada pagernya yang tinggi gitu, yang tebal solid gitu, sehingga yang kita tangkap jadi lebih kecil.
Nah, itu jadi nanti tidak mengukur yang sebenarnya yang bisa jadi sampai ke reseptor. Ya. Kemudian hindari tempat di mana pengganggu kimia terhadap bahan penyamar yang diukur dapat terjadi. Misalnya ini sebenarnya sumber lokal ya. Jadi sumber lokal itu bisa jadi nambah polutan yang kita tangkap gitu. Misalnya Anda ukur di lapangan, tapi dekat lapangan itu ada jalan yang di mana jadi akses untuk lapangan itu. Nah, kalau ternyata kendaraan Anda aksesnya sampai ke dalam lapangan itu, nah bisa jadi emisi dari kendaraan itu langsung Anda tangkap gitu. Nah, Anda nggak menangkap udara ambien yang terbebas dari sumber lokal. Nah, ini jangan sampai terjadi begitu ya, karena ada pengganggu kimia ini yang bisa jadi akan membiaskan hasil. Ya, kemudian juga hindari tempat pengganggu fisika. Nah, tadi kimia, sekarang fisika. Nah, kalau fisika ini ya biasanya terkait dengan partikel ya. Jadi kalau partikel itu, kalau tadi gas itu bisa mempengaruhi reaksi kimia di sumber kita. Nah, kalau ini fisika itu ya misalnya debu jalan yang tempat lalu kendaraan itu ternyata masuk ke ditangkap kita gitu. Nah, itu juga akhirnya jadi bias lokal ya, sumber lokal yang ada di sana. Nah, contoh lain adalah insinerator gitu ya. Kemudian ada gangguan listrik ya, itu juga bisa mempengaruhi ya, karena ini bisa jadi karena gini, untuk mengukur itu perlu listrik biasanya di sini. Karena yang kita pakai adalah pasif sampler ya, yang kemarin kita udah bahas ya. Aktif sampler bukan pasif sampler. Jadi butuh pompa dan kita ukur mass-nya gitu dan ukur konsentrasi gasnya. Nah, kemudian letakkan peralatan ide ya, letakkan peralatan di daerah dengan gedung bangunan yang rendah dan saling berjauhan. Jadi yang pertama di daerah gedung bangunan yang rendah. Mengapa di bangunan rendah? Ini sebenarnya karena kita mengimitasi ya pernapasan manusia lah. Walaupun kadang-kala memang sulit ya. Kalau kita di daerah kota yang padat sekali begitu, maka bisa jadi kita kalau mengukur di atas permukaan tanah langsung itu malah nggak dapat karena sudah terabsorb tadi gedung-gedung di sebelah kita gitu. Makanya kadang perlu ditempatkan di atas gedung. Nah, tapi kalau di atas gedung jangan tinggi-tinggi juga. Kenapa? Karena kalau di atas tinggi itu beda polanya yang di permukaan tanah ya. Anginnya juga lebih kencang yang di atas gitu. Kemudian ya orang jarang tinggal di atas gedung ya. Ya orang banyakkan aktivitas ya di atas tanah gitu. Sehingga itu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ya. Tapi kalau tidak ada pilihan ya kadang itu jadi opsi yang terbaik lah gitu. Dan saling berjauhan. Nah, kalau kita pakai pompa, kalau pompanya sendiri keluar ada debunya masuk ke alat kita, nah itu malah membiaskan nanti. Kemudian juga kalau kita pakai fixed monitoring station, artinya yang stasiun yang kontinu, yang tetap terus tidak manual itu, maka kita harus bisa memperkirakan kira-kira daerah itu masih layak nggak untuk dilakukan pemantauan. Ya, jangan-jangan nanti daerah sebelah tempat kita pemantauan itu yang sudah fix, jadi ada alatnya dipasang terus secara terus-menerus gitu, mau dijadikan pinggir jalan gitu ya. Nah, kalau pinggir jalan nanti jadi kriterianya roadside, pinggir jalan bukan ambien lagi. Nah, kita harus perkirakan itu, jangan sampai kita naruh alat yang bisa ngukur secara kontinu, secara otomatis gitu, tapi ternyata peruntukannya jadi beda nanti gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, ini adalah lokasi di mana kalau kita ingin melakukan pengukuran kualitas udara ambien, kalau misalnya ada industri di sini, ya, nanti kita harus melakukan pengukuran di arah mata angin 2 minimal, ada di sini dan di sini ya. Ada 2 titik ya. Ini sebenarnya untuk mengetahui, meyakinkan saja bahwa di istilahnya downstream ya. Kalau sini upstream. Upstream itu berarti asal angin. Kalau downstream berarti arah angin bertiup ya ke sana.
Ya, kalau ini tidak terkait upstream ya, tapi ini untuk mewakili daerah yang tidak tercemar saja. Gitu. Nah, yang utama yang ada di sini dua ini harus ada itu. Kalau yang lain cuma ada satu untuk di atasnya, di upstreamnya atau di selatannya. Gitu. Tapi kalau downstream itu harus diwakili oleh 2 titik untuk meyakinkan sebaran polutan tadi. Ya. Ya. Jadi paham ya, bahwa nanti ada istilah upstream, downstream, dan ada lokasi yang tidak tidak di dua lokasi itu. Nah, kemudian yang lain adalah peralatan ini ditempatkan pada tempat berikut ya. Jadi daerahnya aman gitu. Jadi bayangkan kalau di lapangan gitu ya, Anda ukur 24 jam, lapangan di situ nanti malamnya ada preman-preman gitu, wah ya repot juga gitu. Makanya kira-kira aman itu di mana ya? Karena lapang itu jelas mencerminkan kondisi ambien ya. Dia terbebas dari lokasi sumber-sumber lokal di sekitar itu. Tapi jangan sampai setelah dipasang situ, paginya Anda ambil alatnya hilang gitu ya, karena banyak aktivitas orang di sana begitu. Ya, jadi lokasi pada yang aman ya. Nah, kemudian kalau tadi misalnya lokasi daerah penduduk yang padat sekali, maka bisa jadi dilakukan di atap bangunan ya, walaupun bukan yang tinggi sekali gitu ya, tapi yang mewakili daerah yang paling rendah lah, tapi tidak terpengaruh sama gedung-gedung di sekitarnya ya. Tapi kalaupun di atap bangunan itu tidak boleh dekat dengan cerobong gitu ya, atau sumber dari dapur, karena kadang-kala di atas bangunan yang dak gitu ya, biasanya bukan yang genteng ya, yang dak gitu. Nah, itu biasanya jangan-jangan dekat dengan tempat keluarnya emisi dari aktivitas dapur misalnya. Nah, itu bisa mengaruhi kualitas udara ambien kita. Ya, jadi jangan sampai sumber lokal tadi itu bisa mengaruhi kualitas udara ambien. Nah, kemudian posisi probe. Probe itu adalah tempat masuknya udara tadi ya. Yang pertama harus untuk kualitas udara ambien ya, dilakukan pada jarak 15 meter dari jalan raya. Jadi kalau road sign nanti ketentuannya 1 sampai 5 meter, nanti ada keterangannya nanti ya slide berikutnya. Nah, kalau ini kira-kira 15 meter dari jalan raya, itu tujuannya emisi dari jalan itu tidak sampai ke sampling probe kita. Ya, harapannya emisi dari jalan itu udah ngawang-ngawang dulu, baru sampai ke kita. Jadi tidak kena sumber langsung lokal. Kemudian ketinggian probe stasiun tetap ini yang kalau yang fixed station monitoring ya, bukan yang manual, itu ketinggiannya bisa 3 sampai 6 meter ya. Artinya kalau kita punya bangunannya sendiri ya, bangunan untuk alat pengukur yang kontinu tadi itu yang tetap di situ terus tidak pindah-pindah, nah itu probe-nya itu tidak akan lebih tinggi ya 3 sampai 6 meter. Tapi kalau manual itu hanya 1,5 meter. Tujuannya apa? Kalau yang 3 sampai 6 meter itu kena bangunannya sendiri ya, karena itu probe itu bangunannya itu juga lumayan tinggi ya, kira-kira sekitar 2,5 meter lah gitu ya bangunannya itu. Sehingga kalau kita taruhkan probe-nya 1,5 meter itu kena bangunan stasiun monitoringnya sendiri juga gitu. Jadi harus di atas lagi. Nah, kalau partikulat ini ada klausulnya minimal 2 meter di atas permukaan tanah pada pinggir jalan raya. Jadi kalau ada jalannya tadi jarak 5 meter, nah kemudian di atas lagi. Tingginya bukan 1,5 tapi 2 meter. Kemudian probe tadi sekurang-kurangnya 15 meter dari sumber pengganggu. Jadi bukan hanya jalan 15 meter tapi juga sumber lain. Misalnya ada gedung di situ ya, atau mungkin ada bengkel di situ. Nah, itu kurang 15 meter minimum, berarti lebih dari itu bagus. Kemudian probe ditempatkan 2 kali ketinggian gedung. Nah, ini kalau ada gedung itu minimal 2 kali jaraknya ya, 2 kali ketinggian. Jadi gedungnya tinggi 10 meter berarti 20 meter dari gedung itu. Nah, ini sebenarnya hasil dari kajian modeling ya. Mengapa kok ditempatkan 2 kalinya gitu. Jadi kalau ada udara ambien dengan ketinggian 10 meter misalnya begitu, maka
kalau diambil jarak 20 meter itu relatif tidak terpengaruh ya. Udara dari yang tertahan di gedung tadi tidak mempengaruhi untuk kualitas udara yang kita ambil. Nah, ini semua nanti Anda bisa di SNI. Nah, kalau dilihat akan seperti ini ya, ketentuan apa? Ini kalau fixed monitoring station ini ya, kita lihat di sini ada gambar shelter gitu ya. Kemudian ada gambar anemometer. Nah, anemometer itu juga penting. Jadi tadi kita sebutkan bahwa faktor yang dipertimbangkan dalam pengukuran kualitas udara ini adalah salah satunya faktor meteorologi ya, meteorologi. Meteorologi yang paling penting dalam kualitas udara adalah arah dan kecepatan angin ya. Besar kecepatan anginnya. Nah, itu dengan anemometer ini gitu di sini. Nah, ini adalah mengukur meteorologinya. Nah, kemudian samping inletnya ini yang untuk misalnya mengukur gasnya atau partikelnya ada di sini. Nah, kita lihat bahwa tinggi probe-nya minimal 2,5 kali dari tinggi bangunan atau pohon tertinggi dalam bentuk sudut 30 derajat. Nah, ini. Jadi ini bentuk sudut 30 derajat dari pohon yang ada di sampingnya yang paling dekat ya. Nah, itu 2,5 kalinya ya tinggi probe alat memantaunya. Jadi apa namanya yang anemometernya ini yang untuk apa namanya meteorologinya itu ya, itu tingginya 2 meter di atas itu ya dari bangunan di sekitarnya. Ya. Kemudian nanti ada jaraknya juga. Nah, jaraknya adalah sekitar 10 meter dari permukaan tanah. Nah, minimum ini 10 meter. Jadi ada 2 kategori sini untuk anemometer sendiri, juga untuk sampel inletnya udara juga sendiri. Ya. Jadi yang A ini adalah tinggi shelternya misalnya apa namanya 2,5 misalnya tadi ya, tambah setengah, jadi minimal 3 meter di sini. Ya. Kalau shelternya cuma 2 meter, orang mungkin shelter kadang orang terus masuk ini ada pintunya ya, harus masuk ke dalam shelter itu kayaknya nggak mungkin 2,5 ya, nggak 2 meter ya. Jadi biasanya lebih dari itu. Kalau 2 meter tambah 1,5 meter masih kurang, minimum ada 3 meter gitu. Ya. Nah, ini shelter ini memang biasanya apa namanya bisa knockdown gitu ya, bisa dibongkar, pasang gitu. Karena di sini ada alat-alat monitoring yang secara kontinu, dia mengukur partikulat berapa, gas berapa, bisa per satuan menit, bisa per satuan jam gitu ya. Sehingga nanti dilaporkan, di relay gitu ya ke controllingnya, itu bisa kita ambil datanya average dalam 1 hari ya. Nanti bandingkan baku mutu 1 hari. Kalau CO mungkin 8 jam gitu saya bandingkan gitu. Nah, jadi ini adalah apa namanya prasyarat ya untuk menentukan kondisi meteorologis ya. Jadi yang dipentingkan ini kondisi meteorologisnya. Nah, ini slide ke berapa ini ya? 9 ya, 9. Jadi ini adalah ketentuan lain kalau lokasi stasiun memantaunya relatif jauh dari bangunan atau pohon tertinggi dan jarak stasiun ke bangunan atau pohon tertinggi minimal 10 kali tinggi bangunan atau pohon tertinggi. Jadi kalau ada pohon tertinggi di sekitarnya gitu, maka minimum shelternya tadi itu adalah 10 kali tingginya jaraknya. Kalau pohonnya masih kecil, masih 2 meter, ya berarti masih 20 meter lah jaraknya. Pohonnya sudah 10 meter, nah lebih panjang lagi nanti, ya 100 meter begitu. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan untuk menghindari shelter ini tidak mengukur kondisi kondisi meteorologis yang dipersyaratkan ya. Atau dengan bangunan ya kalau ini yang H2 ya ini juga sama 10 kali dari tingginya gitu ya. Makanya kalau gedung di sampingnya ada gedung bertingkat itu repot juga nyarinya gitu. Dan kadang-kala memang bisa jadi tidak menemukan tempat yang cocok ya. Karena gedungnya udah tinggi-tinggi semua, kalau dicari misalnya gedungnya sudah tingkat 3, itu mungkin sudah 15 meter, 15 kali 10, 150 meter, nggak mungkin gitu ya, udah kena gedung yang lain gitu. Nah, kadang-kala memang itu harus dituliskan, jadi kondisinya tidak sesuai dengan kondisi yang ideal gitu ya. Karena memang misalnya daerah sini ada daerah downwind-nya, daerah yang harus diukur begitu. Tapi di sisi lain tidak ada tempat yang representatif untuk
menempatkan alat begitu ya, karena kendala-kendala dari bangunan di sekitarnya. Nah, itu tadi adalah penentuan sampling yang ambien ya. Jadi nanti kalau dalam virtual lab Anda menentukan titiknya, nah silakan Anda lokasi di mana. Nanti Anda harus cari di Google Earth ya. Google Earth, kemudian nanti harus tahu lokasi-lokasi sekitarnya itu seperti apa. Nah, perkirakan tinggi bangunannya, ada pohonnya, nanti harus perkirakan titiknya di mana. Nah, gitu. Ya. Kemudian juga nanti dari jalannya juga, tadi tentuan 5 meter dari jalan, nah itu harus tahu kira-kira penempatan titiknya. Dan yang penting nanti sebenarnya ada listriknya juga ya. Jadi Anda cari jauh misalnya 30 meter tapi nggak ada listrik. Wah. Atau nanti pakai genset. Nah, pakai genset, nanti gensetnya harus diletakkan di mana gitu. Karena jangan sampai emisi dari genset itu akan mempengaruhi kualitas udara ambien yang kita ukur gitu ya. Nah, kemudian itu tadi untuk penentuan titik kualitas udara ambien ya. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, ingin Biasanya bertanya, Pak. ya. Di Siapa? lapangan itu tadi yang sudut itu bagaimana ya, Pak, cara mengukur pohon dengan itu maksimal 30 derajat itu? Ya. Jadi itu diperkirakan ya. Jadi misalnya kalau dari jarak, kalau Anda tahu jarak fungsi sin cos gitu ya, Anda kan tahu jarak ke ini berapa bisa diukur di muka tanah. Tapi jarak yang ke atas, nah itu harus diperkirakan tingginya berapa gitu. Kalau Anda punya skalatis istilahnya ya, skalatis. Kemudian Anda di tanah sekian, maka tinggi sekian, maka dari jarak akan kelihatan ini berapa meter gitu. Kalau bangunan bisa diperkirakan, yang sulit memang pohon ya, karena pohon itu biasanya tidak mudah untuk mencapai puncak tertingginya gitu. Makanya ini bisa dilihat dari jarak jauh sebenarnya. Kalau Anda punya skalatisnya, misalnya ya, Anda ukur di lapangan itu jarak mendatarnya antara titik dengan titik probe kita dengan pohon tadi 5 meter gitu ya. Dan Anda lihat dari jauh, oh sekian tuh 5 meter. Nah kalau pohon tadi diskalatiskan tingginya sekian gitu ya, dengan skalatis yang sama. Ternyata kalau misalnya Anda foto dulu lah gampangnya, foto dulu jarak sekian tuh 5 meter gitu ya. Kemudian ke atasnya berapa meter kalau pohon tadi itu dengan skalatis yang sama dengan mendatar tadi. Ya, sehingga akan ketahuan tingginya berapa. Nah, baru ditarik garis untuk mendapatkan sudut 30 derajat. Nah, 30 derajat itu bisa dengan fungsi sinus cosinus itu, kan Anda sudah saya kira paham ya kalau Pythagoras diambil, nanti sisi sampingnya berapa, nanti sinusnya kan yang sisi depan dibagi sisi samping. Nah, ada sudut 30 derajat enggak dari situ. Ya, ini lihat kondisi idealnya ya. Jadi kalau memperkirakan sudutnya berapa, ya seperti itu. Ya. Yang gampang mudahnya di lapangan gitu. Oke, ada Baik, lagi yang Pak. lain? Ya, sudah absen semua ya? Hmm, kurang 3 orang ya. Fikri nggak hadir di sini, Fikri? Rizkianto sama Elang Pramudia belum. Belum ada ya berarti ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi tadi yang kualitas udara ambien, sekarang yang roadside. Ya, roadside itu berarti pinggir jalan. Mengapa kita perlu sampling roadside? Ini sebenarnya untuk melihat dampak dari lalu lintas ya. Karena sebenarnya kita ketahui bahwa lalu lintas itu memang sumber utama polutan untuk di kawasan perkotaan ya. Bukan hanya dari kendaraan, knalpotnya gitu ya, tapi juga dari debunya yang resuspensi dari jalan gitu ya, atau
ya ikutannya yang kiri kanan gitu ya. Misalnya di sini biasanya lalu lintas itu tidak hanya searah, kadang dua arah gitu ya. Jadi untuk melihat dampak roadside-nya, kita perlu melakukan uji sampling di pinggir jalan. Nah, langkah-langkahnya ini berdasar SNI 197199/2005. Ini pertama alat penguji mempunyai prasarana seperti listrik ya. Jadi kadang pengukuran anak-anak UTA dulu itu ya di samping pos satpam gitu lah, pasti ada sumber listrik. Karena satpam biasanya ada TV-nya gitu ya, bisa mengambil listrik dari sana gitu. Ya tentu izin dulu gitu ya. Kemudian ya kalau tidak ada pakai genset ya, tapi genset itu kadang tidak disarankan kalau di kawasan komersial gitu, kadang mengganggu gitu ya. Tapi kalau di kawasan pedesaan itu relatif tidak masalah, hanya mungkin suaranya lah kalau genset di kawasan pedesaan ya. Kemudian tempatkan peralatan di daerah terbuka. Ya ini kalau bisa dari yang gedung ataupun bangunan ya. Kemudian penempatan berjarak 1-5 meter dari pinggir jalan. Jadi kurang dari 5 meter tapi lebih dari 1 meter. Kalau 1 meter pas di pinggir jalan itu masih terkontaminasi langsung dari jalan ya. Karena orang nggak mungkin berjalan di pas di pinggir ya. Nah ini kesalahan kita juga, kadang trotoar itu sudah disetting jaraknya sekitar 1 meter ya dari jalan, karena ada got di sana gitu. Tapi kadang trotoar tidak fungsi, akhirnya orang jalan di tepi jalan. Jadi kalau kita ukur 1 meter itu ya mungkin nggak kena orangnya, karena orangnya jalan pas di pinggir jalannya, di tepi jalannya. Nah jadi roadside-nya itu pengertiannya ya aktivitas di samping jalan gitu ya. Jadi ada warung di samping jalan, atau ada lapangan tempat olahraga di samping jalan gitu ya. Atau mungkin ada tempat fitness di samping jalan. Itu semua akan terkena imbas polutan dari aktivitas jalan, karena dia aktivitas terus-menerus di situ. Dan masih ada transportasi yang lalu lalang di sana ya. Kemudian nah ketinggiannya adalah 1,5 meter sampai dengan 3 meter dari permukaan jalan. Nah, kalau tadi rata-rata 1,5, ini bisa sampai 3 meter ya. Tapi untuk masang alat 3 meter kalau kita manual itu ya repot juga ya, tinggi, maka kita harus butuh penumpang yang kuat begitu. Ya rata-rata 1,5 sampai 2 meter itu yang visible ya untuk kita pasang alatnya. Statif ya 3 gitu. Nah itu kalau sampai tinggi kemungkinan untuk goyang itu juga besar gitu. Sehingga yang memungkinkan yang paling mudah ya tadi 1,5 meter sampai 2. Nah kemudian ini juga perlu dilakukan kalau Anda mengukur roadside itu Anda harus mengcounting ya, counting kepadatan lalu lintas. Bisa 2.000 atau lebih kendaraan per hari ya. Kalau Anda sampling 24 jam berarti Anda biasanya samplingnya itu tidak menerus ya. Idealnya menerus, tapi kadang orang capek juga ngitung jumlah kendaraan dari jam 8 sampai jam 4 gitu kan, atau jam 7 sampai jam 5. Ya banyak sekali gitu. Padahal harus menurus mobil sendiri, motor sendiri, truk sendiri ya. Apalagi dibagi lagi mobil bensin sendiri, mobil diesel sendiri, wah tambah repot lagi. Jadi kadang diwakili gitu ya. Jam puncak dihitung berapa, jam nggak puncak dihitung misalnya 15 menit berapa atau 30 menit berapa, sehingga nanti kita bisa mengalikannya dengan faktor 1 jam. Anggap aja rata-rata 1 jam itu saya 30 menit gitu ya, itu dapat yang tidak padat kendaraan ada 100, berarti nanti pas 1 jamnya ada 200. Gitu. Itu memudahkan, karena biasanya kita nggak ukur cuma sekali, ya ukur itu 2 kali, 3 kali, atau bahkan seminggu ya di pinggir jalan begitu. Kalau Anda ngukur terus repot ya. Makanya sekarang sudah ada CCTV ya, ada teknologi ATCS itu untuk memantau lalu lintas kendaraan. Nah, kalau itu lebih enak itu Anda tidak perlu menoleh-noleh gitulah ya. Anda bisa lihat CCTV jumlah kendaraannya berapa. Nah, ini adalah kriteria untuk di pinggir jalan. Ada arah angin dominan. Biasanya arah angin dominan itu memang
dari jalan ya, tapi ini radar bangunan yang terkait dengan meteorologi. Nah, dari meteorologinya Anda harus tahu kira-kira radar bangunan di mana. Nah, lokasi pengukuran itu adalah di kiri kanan jalan ya, bisa 1 sampai 5 meter. Ya. Tentu kalau jalannya besar, karena jalannya ada jalan provinsi gitu ya, ada jalan 2 arah gitu. Kalau Anda lihat klasifikasi jalan kan seperti itu. Ada 1 arah gitu. Nah, itu tentu lebar jalan akan mempengaruhi terhadap sebaran debunya gitu. Kalau dia jalan makin besar, maka volume lalu lintas yang ditampung juga makin banyak. Sehingga bisa jadi akan lebih banyak polutan yang tertangkap kita. Makanya kelas jalan itu juga pengaruh gitu ya. Dan kalau membandingkan dengan haji pengalian tempat lain, Anda harus bisa mengetahui kelas jalannya seperti apa gitu. Dan jaraknya sendiri diukur juga seperti apa gitu. Karena dulu pernah ada angkatan berapa itu ya? 2007 atau apa ya? Itu mengukur profil konsentrasi dari pinggir jalan ke secara lateral ya ke luar jalan gitu. Ada profil makin lama makin menurun gitu konsentrasinya. Walaupun tidak secara logaritmik gitu, tapi menurun secara non linear gitu ya. Pada titik tertentu sekitar 10 meter itu sudah hilang konsentrasinya. Jadi kalau Anda punya gedung, punya rumah, harusnya punya sempadan jalan. Jangan pas di jalan itu langsung kamar gitu ya. Itu bisa polutannya masuk semua nanti ke dalam kamar. Ya. Jadi harus ada sempadannya, harus ada jaraknya. Makanya ada aturan sempadan jalan sebenarnya di kita itu. Tapi kayaknya tidak banyak orang mematuhi itu. Gitu. Ada kriteria aman, orang mulai dibangun itu sekian meter dari jalan, bukan pas pinggir jalan. Oke, untuk road seperti itu, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, sekarang saya mau ke emisi. Ya, jadi emisi ini sesuai SNI 19711722 2005. Ya. Nah, tentu beda dengan yang ambien sama yang roadside tadi, karena emisi ini jelas titiknya pasti ya, titiknya pasti di situ. Kalau ambien kan harus mengira-ngira ini mewakili atau tidak gitu ya. Tapi kalau emisi itu dengan perhitungan sudah pasti di situ gitu ya. Nah, sebelum masuk ke di mana titiknya gitu ya, sama persyaratannya, ini kalau di cerobong itu biasanya ada namanya platform nanti ya, platform ini ya, tempat orang berdiri untuk sampling emisinya gitu. Jadi orang nggak mungkin suruh naik tangga monyet gitu sampai ke cerobong untuk ngukur gitu, kesulitan ya. Tapi kalau ada platformnya gini, maka nanti akan memudahkan orang melakukan sampling ya. Jadi tempat orang berdiri di sini. Nah, lubang sampling yang pertama itu jumlahnya 1 atau lebih. Ya kadang 1 cukup kalau kecil ya. Tapi kalau besar diameter ininya lubangnya nanti butuh lubang sampling yang banyak ya karena untuk mewakili emisi dari cerobong tadi. Nah, kemudian lubang sampling terletak pada posisi 8D 2D ini nanti aja saya jelaskan. Ada sebenarnya kriterianya itu. Ukuran diameter lubang sampling itu minimal 3 sampai 3,5 in atau sekitar 10 cm minimum ya. Kenapa harus 10 cm? Itu kait dengan alat harus bisa masuk ke dalam lubang ini tadi, cerobong tadi itu. Kemudian juga tersedia tangga untuk naik ya. Jadi jangan sampai orang harus naik sendiri gitu ya. Sampai ke platform tidak ada tangganya ya repot nanti. Orang harus bergelantungan takut jatuh juga kita apalagi kalau hujan licin ya. Ya, kemudian ada platform tempat kerja nih, platform tadi itu ya. Di sini bisa pakai besi yang berlubang-lubang itu ya besi anyaman lah ya, anyaman besi gitu, tapi yang kokoh gitu sehingga kalau berdiri 4-5 orang di sini masih bisa gitu ya. Kemudian tersedia alat pengangkatan. Nah, ini kalau cerobongnya besar seperti PLTU itu diameter bisa sampai 7 meter gitu ya.
Sumeter Anda bayangkan satu ruangan Anda itu isinya gas semua gitu. Nah itu apa namanya, untuk naiknya kadang pakai lift di sana gitu. Karena saking besarnya cerobong, dia menggunakan lift untuk naik ke atas. Ya tentu liftnya terbatas ya, mungkin hanya 4 orang gitu. Dan tambah alatnya gitu. Jadi orang buat ke atas itu tidak repot. Kalaupun ada anak tangga tapi harus naik sampai 80 meter ya nggak mungkin kan. Pasti harus ada liftnya untuk naik gitu. Ya. Nah, kemudian juga tersedia pagar pengaman. Jadi jangan platform gini tapi tidak ada pagar pengamannya. Orang takut ini, ya toh, takut gitu apa kakinya kepleset sini udah jatuh gitu ya. Ya jatuh kalau 2 meter enggak apa-apa ini ya. Jatuh sampai 80 meter kan lumayan juga ini. Di sini pagar pengamannya apa namanya? Cukup kuat gitu yang menopang di platformnya. Nah, terakhir ada sumber listrik ya. Jangan sampai udah di atas nggak ada sumber listriknya, turun lagi ke bawah gitu ya, repot lagi. Jadi ada sumber listrik yang udah ada colokannya, di sini tinggal masang alatnya gitu ya. Nah, terus kenapa ini cerobong ada warna putih, hitam, putih, putih merah gitu ya. Nah, mungkin ada yang bisa jawab kenapa cerobong warnanya putih merah gitu. Ada yang bisa jawab? Ya, yaitu simbol cerobong secara resmi gitu ya. Ada lampunya juga di atas nanti, namanya obstacle light gitu ya. Jadi kalau pesawat itu tahu ada cerobong di situ ya. Kalau ketinggian kalau cerobong pabrik kecil ya mungkin hanya 30 meter, tapi kayak PLTU gitu, pabrik besi kadang itu bisa sampai seratusan itu, ya seratusan meter. Jadi sangat tinggi sekali ya. Nah, ini adalah lantai kerja sampling port. Ini ada tempat platformnya, kemudian juga ada penopangnya kuat gitu, ada railingnya untuk orang pegangan di atas gitu, sehingga nanti orang itu nyaman lah untuk bekerja karena mengukur itu tidak hanya 1 jam, ya kadang bisa 3 jam, 4 jam gitu ya, tergantung diameter cerobongnya. Gitu, ya. Nah, ini adalah ininya. Jadi ada lubang samplingnya, gitu ada pagar pengamannya, gitu ya. Di sini juga besi yang lubang-lubang, gitu. Nah ini ada kadang ada champs-nya itu untuk mengukur continuous itu, tapi kadang yang manual. Nah yang manual di sini. Jadi ini ada 2 hal yang memang perlu dipersiapkan kalau membangun cerobong gitu ya. Nah ini penetapan lubang tadi ada istilah 2D, 8D. Jadi kalau cerobongnya bentuknya lurus gitu ya, ada lingkaran lurus. Ini penempatan lubangnya adalah dari ketinggian muka tanah, dari ketinggian terakhir, maaf bukan muka tanah ya, ketinggian terakhir tempat inlet dari alat pengendali itu, kemudian masuk ke cerobong. Nah ini adalah ketinggian diukur mulai 2D 8D. Jadi kalau ini total ada 100%, jadi 80%-nya dari mulai masuknya inlet tadi sampai ke lubang sampling ya. Sisanya juga 20%-nya. Jadi 2D dan 8D ya. D-nya adalah diameter dalamnya ya. Jadi nanti ada istilah 8 kali diameter, 2 kali diameter dalam. Kemudian untuk dia cerobong yang tidak kadang cerobong itu tidak rata ya dari bawah sampai ke atas ya, mengerucut istilahnya. Nah ini aja namanya diameter ekivalen. Nah diameter ekivalen dihitung dulu, yaitu 2 kali D yang di atas, D yang diameter kecil, dikali D yang bawah, diameter besar, terus dibagi D plus D, nanti diameter ekivalen. Nah nanti tinggal titik posisi cerobong adalah 8 kali diameter ekivalennya. Dan inilah 2 kali diameter ekivalennya. Ya, ini adalah ketinggian minimum. Jadi kalau nanti ini lebih ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kurang dari 8D. Artinya juga 8D, kurang dari itu. Ini juga tidak boleh kurang dari 2D. Harus
di atas 2D. Kenapa dia 2D? Karena takutnya kalau dia di atas kurang dari 2D, nanti dia terpengaruh sama yang ada di luar sini, ya, yang sudah mau emisi di sini. Kalau ini kurang dari 8D, nah ini yang tadi juga masih pengaruh. Ini kan masih dari alat pengendali ya. Itu biasanya turbulensinya masih besar, sehingga kalau diambil kurang di 8D, ini nanti bisa jadi tidak mewakili, ya. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini bentuknya? Nah, di bawah cerobong ini nggak pengaruh ya, yang pengaruh yang di sini karena dia mulai ada alat pengendali dan masuk ke sana, gitu ya. Nah, ada lagi yang bentuknya persegi panjang, nah atau bujur sangkar cerobong itu. Nah, ini juga pakai diameter ekivalen, di mana D ekivalennya adalah 2 kali lebar kali apa namanya panjang di sini ya. Jadi L kali W. Ya, panjang kali lebarnya berapa? Kotaknya itu, kotak cerobongnya itu dibagi dengan panjang tambah lebar. Ya, ini hampir sama dengan yang ini tadi ya, dengan yang apa kotak gitu. Nah, tinggal penempatannya di mana ya? Itu lebih besar dari 2E dan lebih besar dari 8DE. Ya. Nah, ini penempaan aslinya. Jadi 8D itu di sini, 2D di sini. Akhirnya nanti dapat di sini, gitu ya. Nah, nanti waktu sampling ada rangkaian alat sampling yang uji emisi. Ya, ini biasanya ini untuk impingernya, kemudian ada, nah ini probe-nya yang untuk sampling masuk ke dalam cerobong, gitu ya ini. Nah, ini itu harus diletakkan nanti, istilahnya ada titik lintas ya, titik lintas dalam cerobongnya. Nah, ini pengukuran partikulat, ini harus namanya isokinetik ya. Isokinetik. Iso itu sama, kinetik itu kecepatan. Jadi kecepatannya harus sama ya dengan di dalam cerobong. Nanti akan jelaskan isokinetiknya. Nah, ini jadi isokinetik sama, kemudian kinetiknya ada kecepatannya atau moving energinya, pergerakannya. Jadi kalau cerobong itu keluar itu dari alat pengendali, itu bisa jadi antar titiknya itu tidak sama. Yang mendekati dengan apa? Dinding cerobong itu bisa jadi lebih lambat ya karena dia ada friksi dengan dinding. Tapi kalau yang di tengah itu kecepatannya bebas itu lebih besar. Nah, kalau kita sampling dengan apa satu titik aja misalnya itu nanti tidak mewakili. Kenapa tidak mewakili? Ya mungkin kalau pas di sampling dekat dengan dinding cerobong kecepatannya rendah gitu ya. Atau kalau di tengah cerobong jadi terlalu tinggi gitu. Jadi kita harus dapatkan konsentrasi yang mewakili harusnya. Nah, makanya perlu namanya isokinetik. Ya, isokinetik. Jadi kecepatan yang diambil di dalam cerobong tadi itu sama dengan kecepatan yang kita ambil. Ya. Karena nanti kalau misalnya yang kita ambil kecepatan lebih rendah, gitu, berarti yang masuk ke dalam probe kita itu mungkin hanya partikel besar, partikel kecil, karena yang terhisap hanya partikel kecil. Sementara kalau kita ngisep apa namanya dengan kecepatan lebih tinggi dibanding cerobong, nanti partikel yang kecil yang sebenarnya apa secara alamiah itu nanti tidak ikut terbawa, tapi karena kita hisap gitu ya, nanti jadi lebih banyak. Jadi rentangnya antara kecil sampai besar itu jadi banyak yang terhisap. Jadi jangan sampai kita menghisap polutan dari dalam cerobong itu berbeda dengan kecepatan sebenarnya dari fluida dalam cerobong itu. Itu prinsipnya. Jadi ada persamaan itu ya. Nah, walaupun ada plus minusnya yaitu 90 sampai 110%. Untuk mendapatkan 100% pas gitu juga sulit. Ya, makanya harus apa? Di range ya sekitar 90 sampai 110%. Nah, ini adalah sumbernya untuk isokinetik adalah Kepdal 20596, jadi udah lama ini ya. Apa untuk ini udah berapa tahun berarti ya? Sudah 15 tahun ya. Ya. Nah, nanti sebenarnya untuk isokinetik itu tidak hanya itu aja ya. Jadi kalau kita lihat nanti di SNI itu, ini selanjutnya ada banyak SNI-nya. Pertama penentuan titik sampling ya di dalam cerobong tadi itu. Kemudian ada penentuan kecepatan linier ya, ukuran speed tube-nya. Ini kalau di uji sampling nanti ada pertama menguji kecepatan dulu gitu ya, baru nanti kita bisa memperkirakan
kadar air, kemudian berat molekul dan seterusnya ya. Nah, kemudian berat molekul kering ya, itu ada SNI-nya, kemudian ada penentuan kadar air dalam stek gas, kemudian nanti ada penentuan pengambilan sampel partikulat. Jadi sampling isokinetik itu ada banyak tahapannya, sehingga kalau kita melakukannya itu dengan tahapan mencari kecepatan linier, kemudian mencari berat molekul kering, dan kemudian nanti ada kadar air dalam stek gas, maka kita bisa menentukan konsentrasi partikulat yang keluar dari cerobong itu. Ya. Ini biasanya berlaku untuk yang partikulat ya. Kalau isokinetik, kalau yang non partikulat itu tidak ada isokinetiknya karena gasnya dianggap sama semua. Tapi kalau partikel ada ukuran kecil, ada ukuran besar, begitu sehingga maka kita harus melakukannya secara isokinetik. Nah, nanti ada istilahnya traverse point atau titik lintas. Titik lintas itu ya ini tadi, titik yang imajiner ya, yang kita buat sendiri dan kita harus mengambil titik sampelnya. Mengapa dibuat traverse point? Karena kita ingin titik di mana kita terdapat lokasi yang mewakili ya. Sebenarnya semakin banyak titik semakin bagus ya, titik-titik dari satu cerobong. Berarti nanti kita mendapatkan gambaran konsentrasi yang lebih pas ya. Karena tadi ada fluktuasi atau gradasi konsentrasi atau gradasi kecepatan di antar titik. Nah, kalau kita ngambil titiknya banyak sekali kan lebih mewakili keseluruhan kecepatan di dalam cerobong tadi itu. Nah, tapi kan tidak mungkin karena biaya juga. Makanya ditentukan ketentuan minimum traverse point atau titik lintas dalam cerobong. Nah, ini adalah cerobong berbentuk lingkaran, jadi yang umum cerobong lingkaran itu. Nah, ini seperti nanti di tabel 1 ya, titik lintasnya. Pengukuran paling sedikit ada 4 titik, di diameter cerobong kurang dari 1 meter. Jadi kalau kurang 1 meter itu minimal ada 4. Ya. Dan paling banyak 20 titik untuk diameter cerobong lebih dari 4,5 meter. Jadi walaupun 7 meter tetap 20 titik, gitu. 5 meter tetap 20 titik kalau diameternya lebih dari 4,5 meter. Nah, nanti di dalam cerobong itu kita bagi-bagi gitu ya. Ada namanya jarak titik lintas 1 dari pusat cerobong. Ini yang R1, R2 adalah jarak lintas 2 dari pusat cerobong, dan R3 adalah jarak lintas 3 dari pusat cerobong. Ya. Kemudian 1 adalah titik lintas 1, jadi ini 1 yang warna apa ini? Diamond ini ya, diamond hitam ini yang paling luar, titik 1, titik 2, titik 3. Ya, jadi ini kebalikannya ya. Kalau yang di luar ini R3 tapi sini jadi C1. Karena memang ini paling jauh dari pusat tetapi paling dekat dari tempat pengambilan sampel. Yang A ini kan tempat lubang pengambilan sampel ya. Itu paling dekat yang 1 ya, atau R3 sebenarnya di situ. Kemudian yang kedua sama R2 dan 3 nanti yang R1. Ya, jadi nanti kalau orang masukin probe dari sini ya nanti sini dulu diambil, sini diambil, sini diambil, sini diambil gitu. Jadi nanti akan ada 6 titik yang dilakukan di sana. Ya. Tapi itu semua tergantung sama diameternya. Ya. Kalau diameter makin besar, maka titik lintasnya yang diambil juga makin banyak. Ya. Nah, ini adalah pedomannya berdasar SNI ya. Kalau diameternya dalam bentuk 2R ya, meter, kurang dari 1 meter, maka jumlah membagi jari-jarinya hanya 1. Jumlah titik lintasnya ada 4 ya. Nah, jaraknya adalah R1 yaitu 0,707 R dari pusat cerobong. Ya. Jadi nanti diameter cerobong tahu, nah titik pusatnya di mana Anda harus bisa memperkirakan titik pusat itu dari tempat Anda sampling probe itu. Kemudian Anda perkirakan jaraknya adalah 0,707 R. R-nya berapa? Oh, R-nya 1. Ya, kurang dari atau sama dengan 1 ya. Berarti jaraknya nanti R1 adalah 0,07 meter dari pusat cerobong ya. Itu apa namanya ya dilakukan. Nanti ada 4 titik. Nah, 4 titik itu ya ada 4 lokasi tadi itu ya. Kemudian kalau diameter cerobong 1 sampai 2 ya, sama dengan 2 gitu ya, maka jumlah membagi jarak ada 2 nanti. Nah, jumlah titiknya ada 8. Nah, masing-masing ada R1 sekian, R2 sekian, tidak sampai R3. Jadi ada 2, 2, 2, 2, 2 di samping timur, utara, barat, selatan gitu ya. Ada 2, 2, 2, 2 gitu. Di mana R1 jaraknya 0,5 R,
R2 adalah 0,866 R. Nah, dari pusat cerobong ya, ingat dari pusat cerobong, bukan dari tempat pengambilan sampel. Dan seterusnya, kalau misalnya cerobongnya sama ukuran lebih dari 4,5, ada 5 meter, ada 6 meter, dan seterusnya, maka jumlah total tetap 20 titik lintasan pengukuran itu, dan nanti ada sampai R5 di sini ya. Nah, R5 tinggal diukur berapa jarak R5 misalnya yang diukur dari pusat cerobong tadi. Nah, itu adalah ketentuan terkait dengan diameter cerobong yang bentuknya lingkaran ya, berdasar standar SNI ya. Maaf, ini kayaknya agak lambat. Oh, udah, bentar. Udah ganti ya. Oke. Bagaimana dengan cerobong yang berbentuk segi panjang atau bujur sangkar? Nah, ini kita lihat beda ya dengan yang tadi itu. Jadi kalau di sini nanti ada pembagi-bagi secara imajiner juga di sini. Kita bagi-bagi, kemudian nanti kita tentukan titik lintasnya ya. Yang A dan B ini adalah lubang pengambilan contoh uji. Yang B adalah titik ini adalah titik lintasnya. Jadi tempat kita ambil sampelnya ya. Kemudian I yang kiri ya, itu adalah cerobong bentuk segi panjang. Sementara yang 2I ini ya, itu adalah cerobong bujur sangkar yang sebelah kanan ya. Kemudian L adalah panjang sisi pembagi, ya pembagi sini sama nanti pembagi yang sini. Nah, L-nya berapa minimumnya? Nanti sangat tergantung sama dimensi dari luas irisan ya di cerobong ini gitu, yang bentuknya segi panjang atau bujur sangkar ya. Jadi yang penting ada L-nya di sini yang harus diingat ya. Nah, berapa nilai L-nya? Nah, ini dilihat dari luas irisan melintang cerobongnya. Jadi kalau cerobongnya diameter luas penampangnya setelah dipotong itu lah panjang kali lebarnya berapa. Nah, itu kalau kurang dari 1 meter atau maksimum 1 meter, maka panjang pembaginya adalah setengah atau kurang dari setengah. Ya, maksimum setengah. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Nah, kalau luas irisannya itu 1 sampai 4, maka pembaginya itu adalah 0,667. Ya. Kurang dari itu ya. Jadi kalau misalnya 3 gitu ya, nanti tinggal dibagi itu ada berapa. Bagi yang mudah gitu ya, jangan sebenarnya ini kan 0,667 ini kan ada ketentuan bisa jadi 0,6 gitu boleh ya, karena kurang dari 667 ya. Nah, bagi yang enak berdasar ruas irisan penampang cerobong tadi itu. Ya, karena biar kita waktu mengatur probe-nya itu juga mudah. Karena probe itu di dalam cerobong kan berat juga ya. Dia kan kena suhu tinggi juga di dalam begitu. Kemudian karena kita harus menstabilkan itu juga repot. Nah, kalau kita mengukur jarak-jaraknya itu kalau tidak bulat itu sulit gitu ya. Untuk mendapatkan 667 meter ini kan berarti sekitar 66,7 cm kan. Nah, 0,7 mili itu kan kecil sekali ya. Lebih bagus kalau datanya 0,6 gitu lebih enak. Dan seterusnya sehingga lebih dari 4 sampai 20 ya irisannya itu nanti pembaginya adalah kurang dari 1. Jadi semakin besar irisannya, maka pembaginya juga semakin besar ya. Jadi akan lebih mudah gitu, tapi lebih banyak titiknya gitu. Nah, itu adalah pengenalan untuk emisi di cerobong. Jadi kita harus mengetahui pertama jenis cerobongnya sendiri, bentuknya bulat atau bentuknya persegi atau mengkerucut gitu ya. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan diameter ekivalen ya, diameter ekivalen dari masing-masing tadi. Nah, kemudian di situ baru bisa menentukan titik samplingnya ada di mana. Ya, minimum dia dari bawah itu 8D, dari tempat masuknya inlet alat pengendali ya sampai ke cerobong. Kemudian minimum itu juga 2D. Jangan kurang dari 2D atau 8D. Ya, nanti akan mengaruhi kualitas emisi yang kita tangkap. Nah, kemudian baru menentukan titik lintas. Nah, titik lintas nanti ada ketentuannya tadi, yang bulat sama yang persegi itu berbeda ya cara menghitungnya gitu. Sehingga
Nanti jumlah titik lintas yang dibutuhkan dan jarak berapa dari lubang sampling itu Anda harus mengetahuinya ya berdasarkan ketentuan SNI ini. Baik, ini ada tugas, silakan Anda kerjaan berkelompok lagi ya. Pertama tugasnya adalah memilih lokasi sampling udara ambien. Ya. Jadi dari Google Earth, misalnya Anda mencari industri yang besar ya, tapi jangan kecil, industri besar. Industri misalnya di Semarang ya, industri obat Papros misalnya gitu ya. Nah, Anda bisa tandain di Google Earth ya, itu Papros itu lokasinya di mana. Nah, kemudian sekelilingnya seperti apa. Nah, kemudian Anda cari arah angin dominan dari data meteorologi lah, pasti ada BMKG itu, atau data karakteristik kota Semarang gitu ya, angin dominan dari mana gitu, nanti akan ketahuan. Nah, kemudian Anda tentukan titik-titiknya. Nah, dari di Google Earth tadi akan ketahuan toh, misalnya, oh sebelah selatannya ada perumahan misalnya, atau sebelah utaranya ada sawah misalnya begitu ya. Kemudian dari si kiri kanannya seperti apa. Nah, Anda menentukan titik upwind, downwind dulu berdasar data meteorologi. Ya, arah dominan dari mana? Kalau arah dominan menuju kemana? Nah, sama aja seperti itu ya. Kalau dari mana, misalnya dari timur, berarti nanti upwindnya timur, downwindnya barat, gitu ya. Kalau menuju mana, misalnya menuju timur, oh berarti downwindnya timur, upwindnya barat, gitu. Ya. Nah, tadi ada ketentuan kalau downwind harus berapa titik, kan gitu. Ya, jadi ketentuan tadi coba Anda ikuti, kemudian digambarkan titiknya. Jadi peta Google Earth Anda cropping saja, terus letakkan titik notasinya. Nanti disebutkan alasannya. Berapa titik di situ, kemudian sebutkan alasannya. Oke. Kemudian yang kedua, ini menghitung jumlah titik lintas sampling emisi. Ini ada cerobong untuk lingkaran diameter 2 meter, 4 meter, dan 5 meter. Ini diameter ya, bukan R ya. Nah, kemudian berapakah jumlah titik lintas samplingnya? Gitu ya, dengan diameter seperti ini. Kemudian yang kedua, cerobong bentuk bujur sangkar dengan durasi irisan cerobong 4 meter persegi dan 9 meter persegi. Ya, Anda bisa perkirakan berapa jumlah titik samplingnya, ya, titik lintasnya gitu. Ya, berdasar tadi yang sudah saya sampaikan di pertemuan di slide sebelumnya gitu. Nah, ini Anda kerjakan nanti sampai jam berapa ya? 2:30 kira-kira cukup ya. Satu kelompok dibagi 2 aja, maksudnya ini yang nyari ini, yang dua nyari ini begitu. Misalnya satu kelompok itu ada berapa? 6. 7 ya? 7, Pak. 7 ya. Nah, 7 mungkin yang ini ada 3 orang gitu, yang ini 2 orang, 2 orang. Jadi A 2 orang, B 2 orang gitulah. Jadi Anda bisa cari gitu. Saya nggak sulit ya menurut saya ya. Anda tinggal zooming di Google-nya itu, kemudian nanti Anda pilih aja. Ini kota besarnya ya, ada Surabaya, Semarang, Bandung, Jogja, Palembang, Balikpapan, Makassar. Nanti pasti industrinya nampak itu di dalam Google Earth itu. Dan tata guna lahannya sekitarnya gimana. Nah, kemudian Anda tentukan titik samplingnya. Oke. Nah, rata-rata kalau sampling udara ambien itu tidak mesti ada di lokasi pabriknya ya. Biasanya ada di luar pabriknya. Ya, tapi ada yang wakili dalam, tapi kebanyakan di luar malahan. Karena untuk mengetahui dampak dari aktivitas itu terhadap lokasi sekitarnya. Oke, sudah jelas? Sudah jelas belum nih? Insya Allah, Pak. Jelas. Ya, silakan untuk dikerjakan. Nanti bisa di-upload, saya buat assignment dulu ya. Oke, silakan mulai dikerjakan saja. Baik, Pak. Terima kasih. Ini ada yang belum absen nggak? Saya belum, Pak. Saya, Pak. Siapa ini? Rizkianto Yuda. Ya, Haikal, Pak.
Sebentar. Rizkianto, ini ya. Dari kami ini ya. Iya. Terus Elang Pramudia, hadir. Sama Haikal Reda ya tadi ya. Enggak, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, sudah. Terima kasih, Pak. Ya. Ini bisa dimatikan aja nggak apa-apa kalau mau. Yang penting Anda bekerja kelompok gitu loh. Saya mau buat assignment di timnya dulu.